وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita meminta kepada Allah, tanpa kita memohon kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran: laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita sebagai umatnya seorang nabi, seorang nabi yang dikatakan oleh Allah azizun 'alaihi ma 'anittum. Hati beliau berat ketika melihat umatnya tertimpa kesusahan. Hadirin yang harisun 'alaikum, beliau adalah seorang yang begitu ingin umatnya masuk surga semua. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah seorang yang sangat-sangat sayang kepada umatnya. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita sebagai umatnya seorang nabi yang beliau rela kesusahan, beliau rela kesakitan, beliau rela dilukai, beliau rela dihinakan demi untuk kita. Hadirin yang mulia, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi, setiap para rasul, kata baginda Nabi, mempunyai doa
andalan masing-masing. Doa pamungkas kata baginda Nabi. Dan para nabi, para rasul kata Nabi, mereka telah menggunakan doa pamungkasnya di dunia. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, beliau berdoa kepada Allah, La tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara, ya Allah, jangan engkau biarkan orang-orang yang kufur kepadamu menghisap udara yang ada di dunia ini. Habisi semua mereka ya. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara, ya Allah. Kalau engkau membiarkan mereka hidup ya Allah, maka mereka hanya membuat kerusakan di dunia. Kalaupun mereka punya keturunan, kalaupun mereka punya anak, wala yalidu illa fajiran kafara, mereka tidak akan memproduksi kecuali anak-anak yang nakal seperti bapaknya. Hadirin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjir. Habislah orang kafir saat itu. Hadirin. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, beliau menghadapi Fir'aun yang ditaskil enggak mau-mau. Maka orang itu kalau ditaskil enggak mau itu bahaya. Karena ceritanya orang-orang yang dihancurkan oleh Allah zaman dahulu itu dulunya ditaskil baik-baik enggak mau. Nanti insyaallah taskil berangkat semua insyaallah. Insyaallah. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu illa fala yaraw. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim, ya Allah, hancurkanlah harta-harta mereka, keraskanlah hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim, sehingga mereka tidak beriman kepadamu kecuali setelah mereka melihat azabnya. Dan iman itu setelah melihat azab gak ada gunanya. Hadirin yang mulia, hadirin yang mulia, para nabi, para rasul, mereka telah menggunakan doanya di dunia ini kecuali Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, wa ana akhtabi'u da'wati, aku simpan doaku. Padahal hadirin yang mulia, nabi yang paling berat ujiannya, nabi yang paling berat tantangannya, nabi yang paling berat gangguannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dakwah ke Taif, jalan kaki 100 kilo naik gunung. Hadirin yang mulia, sesampainya di sana bukan diterima dengan baik, malah diusir. Bukan orang dewasa yang mengusir mereka, bukan pemukanya yang mengusir mereka, yang mengusir beliau, anak-anak kecil pun mereka mengusir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika keadaan begitu menyedihkan, malaikat-malaikat yang ada di langit tidak tahan turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah malaikat penjaga gunung ya Rasulullah. Kalau engkau menginginkan wahai Nabi, gunung-gunung yang ada di sini akan kutimpakan kepada orang Taif. Mereka telah melukai hatimu, mereka telah menghinakanmu, mereka telah mengusirmu, mereka tidak tahu siapa engkau ya Rasulullah. Betapa mulianya engkau di sisi Allah, betapa hebatnya engkau di sisi Allah, betapa semua makhluk yang ada di dunia ini kenal kepadamu ya Rasulullah. Tetapi berani-beraninya mereka mengusir. Hadirin yang mulia, apa yang dikatakan baginda Nabi? Kira-kira kalau yang ditawari kita bagaimana, Pak? Bagus malaikat, hancurkan saja. Makanya kita nggak jadi nabi, Pak. Karena akhlak kita jelek. Hadirin yang mulia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inni la arju ay yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha la yusyriku bihi syai'a. Hai malaikat, jangan kau hancurkan mereka, hai malaikat.
Jangan kau hancurkan mereka. Kalaulah ayahnya, kalaulah ibunya mereka tidak mau beriman kepadaku. Aku berharap wahai malaikat, aku berharap dari tulang rusuk mereka Allah mengeluarkan anak cucu yang mau beriman kepadaku, kata Nabi. Hadirin yang mulia, benar apa yang didoakan baginda Nabi. Akhirnya dari keturunan mereka lahirlah seorang pemuda namanya Muhammad ibnu Qasim. Beliaulah yang mengislamkan India, Pakistan dan Bangladesh. Hadirin yang mulia, akhirnya amalan dakwahnya kita lanjutkan sampai sekarang. Ini termasuk barokahnya seorang pemuda yang dulu bapaknya melempari batu baginda Nabi. Allah. Hadirin yang mulia, inilah baginda Nabi. Walaupun beliau dilempari batu, walaupun beliau diusir, walaupun beliau dihinakan, wa ana akhtabi'u da'wati, beliau tak pernah sekalipun menggunakan doa pamungkasnya. Beliau simpan doa itu. Beliau simpan doa itu. Tidak pernah beliau gunakan untuk apa? Syafa'atan li ummati, untuk mensyafaati kita semua hadirin yang mulia di akhirat. Berarti kita ini jadi umat Nabi harus bersyukur apa tidak? Harus bersyukur. Masya Allah. Jadi umat Nabi itu Pak, umurnya pendek-pendek. 60 tahun, 70 tahun itu kalau dihitung mulai bayi. Kalau bapak-bapak jenggotnya sudah mulai putih, sebentar lagi hadirin yang mulia. Walaupun umurnya pendek, kerjanya sebentar, gajinya besar. Nabi mengatakan nahmul akhirun al-awwalun. Kita ini orang yang lahirnya belakangan, datangnya ke dunia belakangan, tapi nanti masuk surganya duluan insyaallah. Semoga termasuk kita semua. Amin, 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 amin. Ini hadirin yang mulia, enaknya jadi umat Nabi, enaknya jadi umat akhir zaman. Dikatakan oleh baginda Nabi, innakum fi zamanin man taraka minkum usyra ma umira bihi halak. Nabi mengatakan, kalian semua wahai para sahabatku, kalian di dalam satu zaman yang mana kalau kalian meninggalkan agama 10% saja, kalian mengamalkan agama 90%, hancur kalian, kata Nabi. Wa sayati zamanun, dan akan datang satu zaman, man amila minhum usyra ma umira bihi najah. Akan datang satu zaman di mana orang yang mengamalkan agama 10%, najah, kata Nabi, dia akan selamat. Maka kita ini beruntung Pak, lahir tahun 2020. Allah. Amal agama 10% masih laku. Kurut 4 bulan masih dihormati dan dimuliakan. Coba kalau kita hidup zaman sahabat, orang-orang kayak kita nggak berlaku masuk masjid, hadirin yang mulia. Siap dakwah berapa lama? 4 bulan. 4 bulan nggak masuk. Yang boleh masuk yang siap seumur hidup, hadirin yang mulia. Allah. Makanya kita ini jadi umat akhir zaman harus bersyukur. Amal kita dikit, sholat tahajudnya dikit, sholat 5 waktunya datangnya terlambat, ternyata masih laku, hadirin yang mulia. Ini semua tadi saya cerita enaknya Pak. Sekarang saya mau cerita tidak enaknya jadi umat akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha. Sesungguhnya umat ini, kata Nabi, Allah jadikan ketenangannya, kedamaiannya, ketentramannya ju'ila fi awwaliha. Allah letakkan di bagian-bagian generasi awalnya. Zamannya baginda Nabi, zamannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, zamannya Sayyidina Umar, ini zaman ketentraman Islam.
wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tumkiruna. Tetapi kata Nabi, umatku yang bagian belakang, sayusibu akhiraha, yang bagian belakang mereka akan tertimpa bala'un, ujian-ujian yang begitu berat, wa umurun tumkirunaha, dan mereka akan menyaksikan perkara-perkara yang tidak cocok dengan hati mereka. Allah. Itu generasi siapa ya? Generasi kita ini Pak. Jadi umat Nabi itu semakin akhir fitnahnya semakin besar, semakin akhir semakin besar gangguannya, semakin akhir semakin besar permusuhannya. Hadirin yang mulia, baginda Nabi beliau mengatakan, wa taji'u fitnatun fayurakkiku ba'duha ba'dha fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati hadhihi muhlikati. Datang satu fitnah kepada umat Islam, saking besarnya fitnah itu, orang Islam mengatakan hadhihi muhlikati, sudah hancur Islam, hancur Islam, hancur Islam, tidak mungkin bisa bangkit, di mana-mana diganggu, di mana-mana dihalangi, di mana-mana diperkarakan. Tsumma tamkashif. Ternyata fitnah itu pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang iman mau napas sebentar, mau tenang sebentar, mau damai sebentar, mau bahagia sebentar, datang lagi yang lebih besar. Hadirin yang mulia, fayurakkiku ba'daha ba'dha, sehingga mereka menganggap fitnah yang sebelumnya tidak ada apa-apa yang dibandingkan yang kedua. Datang begitu besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Begitu dahsyatnya fitnah pada akhir zaman, sehingga apa yang terjadi, pagi hari mereka masih beriman kepada Allah, tetapi sore hari imannya sudah dilepas oleh Allah. Ya Allah. Dikatakan di dalam hadis, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Nabi mengatakan fitnah itu akan didatangkan oleh Allah di dalam hati manusia-manusia kal hasiri 'udan 'uda, seperti anyaman tikar. Satu tambah satu, satu tambah satu, satu tambah satu, akhirnya jadi tikar. Hadirin yang mulia, begitu juga fitnah, pelan-pelan, pelan-pelan, tanpa terasa, alhamdulillah semua ahbab sudah pegang HP semua. Hadirin yang mulia, ini kal hasir ya'udan udan, ini termasuk fitnah akhir zaman yang paling besar. Ketika dulu HP belum ada, masya Allah, hidup itu damai. Nisab itu mengangkat tangannya, yang bersinar hatinya Allah. Tetapi ketika fitnah mulai datang, karbon-karbon teman-teman ahbab sibuk dengan statusnya Allah. Yang menyala bukan hatinya, tapi layar HP-nya. Hadirin yang mulia, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara tanda masuknya fitnah di dalam hati seseorang, kata baginda Nabi, kata para ulama, perkara yang dulunya jelek dan kita benci, sekarang menjadi hal biasa bagi kita. Dulu masya Allah, ketika baru pertama kali 3 hari tundukkan pandangan, masya Allah, lihat wanita yang bukan mahram istighfar, cerita masa lalu. Tetapi semakin hari masya Allah, tidak perlu lagi kita menatap wanita secara langsung. Di HP kita sudah penuh dengan wanita. Hadirin, tidak ada rasa dosa, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa marah. Hadirin yang mulia, artinya hati kita sudah dipenuhi dengan fitnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ketika fitnah masuk, meresap pelan-pelan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalkuzi mujahiyah, hati-hati manusia Allah jadikan seperti gelas yang ditelungkupkan. Apakah gelas yang ditelungkupkan masih bisa diisi air? Apakah gelas yang ditelungkupkan masih bisa digunakan? Tidak bisa, hadirin yang mulia.
setiap air datang akan tumpah, setiap air datang akan tumpah karena dia telah ditelungkupkan. Begitu juga ketika hati seorang manusia telah dipenuhi dengan fitnah, dia tidak bisa menatap lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang dibimbing oleh Allah, mana yang tidak, mana yang lurus, mana yang tidak. Dia sudah tidak bisa melihat lagi, hadirin yang mulia, karena hati sudah gelap dipenuhi dengan dosa dan fitnah, hadirin yang mulia. Inilah zaman yang kita hadapi sekarang. Zaman di mana banyak gangguan dari orang kafir. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya nanti pada akhir zaman orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, mereka berebutan menghancurkan umat Islam. Mereka berebutan untuk menindas orang Islam. Sebagaimana seorang yang dia ini mengundang teman-temannya untuk makan yang ada di lensernya. Masih ingat Pak, ketika kita lapar, makanannya enak, Masya Allah, 1 menit makanan habis saja ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bagaimana kita menghadapinya? Menghadapi fitnah yang begitu besar, fitnah yang begitu dahsyat, fitnah yang begitu menghancurkan, bagaimana yang kita hadapi? Bagaimana cara kita menghadapinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Baginda Nabi beliau mengatakan, barang siapa yang ingin selamat dari neraka, barang siapa yang ingin masuk surga, hendaknya kematian mendatangi dia dalam keadaan dia iman kepada Allah. Hadirin yang mulia, coba kita renungi sabda Nabi. Setelah baginda Nabi bercerita mengenai bagaimana dahsyatnya fitnah, bagaimana dahsyatnya gangguan orang-orang kafir kepada orang-orang Islam, bagaimana dahsyatnya godaan-godaan kepada hati-hati umat Islam, Nabi tidak mengajari kita untuk fokus kepada fitnah. Nabi tidak mengajari kita untuk merisaukan fitnah. Nabi tidak mengajari kita untuk kebingungan menghadapi fitnah, tidak. Nabi mengajari kita untuk fokus kepada akhirat, hadirin yang mulia. Barang siapa yang ingin masuk surga, barang siapa yang ingin selamat dari neraka, inilah hadirin yang mulia perkara yang harus kita pikirkan hari-hari. Insyaallah, insyaallah. Bagaimana masa depan kita? Dunia seguncang apapun, badai menerpa dari manapun, menghancurkan kita, menghinakan kita, menindas kita, tetapi ketika iman masih ada dalam hati kita, masa depan kita cerah, hadirin mulia. Allah. Tetapi walaupun kita dipuji, walaupun kita dihormati, walaupun kata-kata kita selalu dinanti, tetapi ketika iman sudah mati dalam hati, neraka sudah siap menghancurkan kita untuk selama-lamanya, hadirin mulia. Inilah masalah kita pada hari ini. Kita terlalu sibuk membicarakan sana, terlalu sibuk membicarakan sini, ini bagaimana sampai lupa nanti saya mati bawa iman atau tidak. Ya Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini mata'ul ghurur, perkara yang menipu. Dunia ini adalah perkara yang remeh. Segala perkara yang ada di dunia remeh semua. Sayyidina Ali beliau mengatakan, "Talaqtuki thalatha ghurri ghairi." Hai dunia, tipulah selain aku. Tipulah selain aku. Aku telah mencerai engkau dengan cerai 3, kata Sayyidina Ali. Umruki qasir. Umur kamu itu pendek. Jabatan-jabatan yang kau berikan pendek. Saya engkau angkat jadi seorang presiden. Saya engkau angkat sebagai seorang penanggung jawab. Pendek umurnya. Allah. Saya mati, jabatan itu hilang, hadirin yang mulia. Allah.
Wa majlisuki hakir, hai dunia, majlis-majlismu rendah, enggak ada harganya. Majlis rebutan harta, majlis rebutan pangkat, enggak ada harganya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini bagaimana usaha mati membawa iman. Insyaallah. Jangan kita ini sibuk dengan kanan, sibuk dengan kiri, sibuk dengan depan kita, belakang kita. Itu tidak penting. Karena ketika jasad kita telah terbujur kaku, ketika diri kita sudah tak bisa berkata-kata, ketika tanah telah ditimbunkan kepada kita, saat itulah kita akan terasa semua tak ada harga kecuali iman yang kita usahakan yang ada dalam hati kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, iman itu perkara penting, tapi sekarang jarang dibicarakan. Sekarang jarang dimudzakarahkan. Kita masih ingat dulu bagaimana masyayikh kita mengajari kita bicara 25 majelis. Masih ingat itu mulia? Masih diamalkan? Ketika majelis kita tidak isi dengan pembicaraan iman, pembicaraan syaitan akan masuk di dalam hati kita. Pembicaraan dunia akan masuk dalam kehidupan kita. Pembicaraan kehancuran akan masuk dalam hati kita. Maka bagaimana kita kembalikan kepada asal lagi, bicara iman dan bicara iman. Insyaallah hadirin. Fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Baginda Nabi mengatakan, siapa yang ingin masuk surga, selamat dari neraka, hendaknya kematian mendatangi dia dalam keadaan dia iman kepada Allah. Ini pesan Nabi ini, hadirin yang mulia, ini sepertinya ringan. Pengen masuk surga mati dalam keadaan iman, mudah atau susah? Pesannya mudah, tapi susah dikerjakan, hadirin yang mulia. Kenapa hadirin yang mulia? Karena di dalam kehidupan kita ini banyak godaan-godaan dari syaitan yang siap melepaskan iman kita. Godaan-godaan dunia yang siap melepaskan iman kita. Nah, terus bagaimana caranya biar mati dalam keadaan iman? Yang pertama kali, jadikanlah kehidupan kita 24 jam ini menjadi kehidupan agama. Insyaallah hadirin. Karena kita ini mati kalau nggak pagi ya siang, kalau nggak siang ya malam, kalau nggak malam ya sore. Kalau pagi kita amal agama, siang kita amal agama, sore amal agama, malam amal agama, tidur amal agama, insya Allah kita mati dalam keadaan amal agama, insya Allah. Dikatakan almar'u yamutu ala ma'asha. Seorang manusia itu mati tergantung dengan hidupnya. Kalau hidupnya pagi musyawarah mahalah, kemudian nanti habis itu 2,5 jam, kemudian taklim di rumahnya, kemudian sholat jamaah full 24 jam amal agama, insya Allah ya dia mati dalam mengamalkan agama. Maka guru-guru saya mereka berpesan, kalau engkau mau melakukan sesuatu, renungilah. Kira-kira kalau saya mati dalam keadaan seperti itu, selamat apa enggak ya? Kalau enggak selamat, tinggalkan perkara itu. Hadirin yang mulia, kita sedang pegang HP umpamanya. Kita sedang melihat-lihat suasana dunia luar. Kemudian malaikat Israel mampir terus membawa kita ke akhirat. Ridho apa enggak? Kita kira-kira mati seperti itu, hadirin yang mulia. Nah, kalau kita enggak ridho, kurangi kita ini main HP-nya, hadirin yang mulia. Insyaallah hadirin mulia. Insyaallah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tengah-tengah kita ini menggunjing orang. Coba rasakan. Kalau tengah-tengah menggunjing malaikat Israel lewat, kira-kira kita ridho apa enggak mati seperti itu? Kalau tidak ridho, tinggalkan semua, hadirin yang mulia. Insyaallah hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua kali, iman itu akan kuat kalau teman kita ini orang-orang baik, hadirin yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hiduplah engkau bersama dengan orang-orang yang benar, bersama dengan orang-orang yang saleh, bersama dengan orang-orang yang alim, bersama dengan orang-orang yang shadiq yang tidak pernah berbohong sepanjang hidupnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam hati kita ini tidak ada kecintaan kepada orang-orang soleh, tidak ada kecintaan kepada para nabi, tidak ada kecintaan kepada para sahabat, tidak ada kecintaan kepada para wali, tidak ada kecintaan kepada para ulama, ini ditakutkan iman kita kurang kuat. Hadirin yang mulia, seorang waliullah beliau mengatakan, orang-orang yang membenci orang-orang soleh, orang-orang yang membenci para ulama, nanti di antara siksaan Allah kepada dia adalah dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah. Maka hadirin yang mulia, tata cara menjaga iman itu kumpul dengan orang beriman. Tata cara menjaga iman itu kumpul dengan orang soleh. Kalau kita tidak mau kumpul dengan orang-orang soleh, karena kita melihat orang soleh itu punya kesalahan A, punya kesalahan B, punya kesalahan C, hadirin yang mulia, kita tidak akan bisa jadi orang soleh. Seorang ulama beliau mengatakan, menurut pengalaman yang saya lihat dan dilihat oleh guru-guru saya, kata beliau, walaupun dia orang alim, tetapi kalau dia tidak suka kepada orang alim yang lain, apa yang terjadi? Anak-anaknya nggak akan bisa jadi alim. Walaupun orangnya bukan alim, walaupun orangnya biasa, tetapi kalau dia cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada orang alim, Allah insya Allah akan anugerahkan kepada dia anak-anak yang jadi alim. Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah yang dikatakan sebagai hujjatul Islam, seorang manusia yang keilmuannya menjadikan semua agama kalah dengan Islam. Mau tahu Pak bapaknya siapa? Bapaknya hanyalah penjual permen aja. Tetapi bukan penjual permen biasa, penjual permen yang cinta kepada ulama. Setiap beliau ini lewat ke pesantren, lihat anak-anak ngaji, nggak kuat hatinya. Dagangannya keluarkan semua, disedekahkan semua kepada santri. Akhirnya Allah menghadiahkan dua putra kepada beliau yang dua-duanya jadi ulama. Hadirin melakukan Allah SWT, mahabbah itu penting. Karena almar'u ma'aman ahabba, orang itu nanti di akhirat dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita ini tidak cinta kepada orang soleh, kita tidak cinta kepada para ulama, kita tidak cinta kepada orang-orang dekat kepada Allah, mau kumpul sama siapa kita di akhirat? Hadirin yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita ini belajar iman kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang alim. Insyaallah hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahlal dzikr, tanyalah kepada ahli dzikir, orang-orang ahli kepada agama. In kuntum la ta'lamun, kalau engkau tidak tahu mengenai agama, tanyalah kepada orang-orang ahli agama. Urusan sholat tanya kepada para ulama, urusan ilmu fikih tanya kepada ulama, urusan zikir tanya kepada ulama, urusan dakwah pun kita harus tanya kepada ulama. Allah. Karena apa hadirin yang mulia? Karena memperjuangkan agama tanpa melewati orang-orang yang paham kepada agama, bukan perjuangan agama, tapi perjuangan dunia yang dinamai dengan agama. Hadirin yang mulia, maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita jaga hubungan dengan para ulama, jaga hubungan dengan orang-orang alim, supaya dakwah kita dan langkah-langkah kita ini menjadi langkah-langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau pesan kepada pasukannya, pasukan perjuangannya. Beliau mengatakan, wahai panglimaku, belajarlah ilmu. Belajarlah ilmu, karena sesungguhnya
Ketika ditanya oleh Allah, "Hai fulan, kenapa engkau mengerjakan keburukan?" "Ya Allah, saya tidak tahu kalau itu buruk ya Allah, saya kira itu baik ya Allah." Enggak diterima. Gara-gara tidak belajar, akhirnya yang buruk dianggap baik, akhirnya diamalkan. Alasan seperti itu tidak diterima, hadirin. Maka kalau kita ini imannya pengen lurus, zikirnya pengen lurus, sholatnya pengen lurus, dakwahnya pengen lurus, kunu ma'as shadiqin, kita harus jadikan ulama sebagai pembimbing kita, jadikan mereka sebagai penunjuk jalan kita. Insyaallah. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas ma ahabba an yu'ta ilaihi." Siapa yang ingin selamat dari neraka dan masuk surga, hendaknya dia mati membawa iman dan hendaknya dia memperlakukan orang dengan perlakuan-perlakuan yang dia suka diperlakukan seperti itu. Hadirin yang mulia, kita ini dihinakan, suka apa tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak suka dihinakan, jangan menghinakan orang lain. Kita ini suka digunjing apa tidak? Kalau tidak suka digunjing, jangan menggunjing orang lain. Kita ini suka dimuliakan apa tidak? Kalau suka, muliakanlah orang lain. Inilah namanya al-akhlaq al-karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ini harus kita jadikan sebagai bekal hidup kita. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini jangan menjadi dai yang seperti kompor gas. Senggol sedikit langsung menyala, senggol sedikit langsung menyala, bunuh, hancurkan. Itu bukan ciri khas saya, bukan ciri khas kita, hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika mau dakwah sama Fir'aun, dipeseni oleh Allah, faqula lahu qawlan layyina. Hai Musa, nanti kalau dakwah sama Fir'aun, dakwahlah yang lembut. Nabi Musa orang yang akhlaknya paling baik, suruh lembut kepada manusia yang paling buruk pada zaman itu. Hadirin yang mulia, kita tidak sebaik Nabi Musa, dan yang kita dakwai tidak seburuk Fir'aun. Apa alasan kita kasar kepada umat? Apa alasan kita jahat kepada umat? Apa alasan kita merendahkan orang lain? Lebih baik fokus kepada perjuangan dan lembut kepada siapa saja. Insyaallah. Insyaallah. Siapapun dia, entah dari manapun dia, asalkan imannya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, dia adalah saudara kita. Insyaallah. Kalau cara kerjanya berbeda, itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau memusuhi saudara Islam, itu masalah. Tetapi kalau pemikiran berbeda, cara kerja berbeda, memang sejak zaman sahabat orang berbeda itu ada. Kalau kita menuntut semua orang berpikirnya sama dengan kita, siapa yang pikirnya nggak sama dengan kita, neraka tempatnya. Masya Allah. Zaman Nabi saja para sahabat berbeda pendapat, oleh Nabi dibiarkan. Yang penting masih senyum bareng, yang penting masih saling silaturahim, walaupun pemikiran beda, tidak masalah, hadirin. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja kita ini adalah kerja mengajak ke surga. Kerja kita ini adalah kerja mengajak kepada ridha Allah. Maka kerjalah dengan akhlak yang baik. Insyaallah ada yang mulia. Insyaallah. Akhlak yang baik itu tidak akan merugikan di dunia dan juga tidak akan merugikan di akhirat sana, hadirin yang baik. Dikatakan oleh baginda Nabi, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapakah manusia yang rugi? Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, orang yang rugi itu orang yang dia ini gak punya duit." Oh tidak, al-muflisuna min ummati man ata yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin. Orang yang rugi itu orang yang datang ke akhirat
membawa pahala sholat, pahala dakwah, pahala khutbah 4 bulan, pahala kurban, mengeluarkan duit berjuta-juta. Tetapi di dunia nyalahkan sana, nyalahkan sini, ngafirkan sana, ngafirkan sini, nganggap ini sana, nganggap ini sini. Akhirnya yang disakiti minta semua pahala dia sampai habis tak tersisa. Ketika pahalanya sudah habis, datang satu orang, Pak, dulu Bapak pernah mengatakan dakwah saya ini dakwah yang salah, dakwah saya ini jauh dari Rasulullah, saya nggak terima Pak, minta pahalanya. Waduh, pahala sudah habis. Ya udah, kalau gitu bawakan saja dosa saya. Pengen Pak kita jadi dai seperti itu? Kalau kita tidak pengen, bagaimana kita berakhlak yang baik? Insyaallah gimana? Insyaallah. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang menyalahkan kita bawa panggang ke rumah dia, yang menyalahkan kita belikan motor ke dia, yang menyalahkan kita belikan mobil semua. Insyaallah hadirin mulia. Nanti hadirin yang mulia, orang-orang yang menyalahkan kita, dia akan malu di dunia sebelum di akhirat hadirin yang mulia. Tapi kalau kita ini ikut menyalahkan, Allah tidak akan bantu kita hadirin yang mulia. Dikatakan di dalam hadis ada seorang melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya saudara, setiap saya ikram, setiap saya baik, dia malah mengganggu saya. Maka Nabi mengatakan, in kunta kama qulta faka'annaka tusifuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi dhahir ma kunta 'ala dzalik. Hei fulan, kalau engkau itu ngomongmu benar, kamu akan senantiasa ditolong oleh Allah selagi kamu masih diganggu oleh saudaramu. Kita ini pengen yang nolong Pak Bupati, Pak Presiden, Pak Gubernur, apa yang nolong Allah? Allah. Kalau yang pengen nolong kita Allah, sabarlah menghadapi ujian, istiqomah memperjuangkan agama, istiqomah senyum, istiqomah silaturahim kepada semua saudara muslim kita. Insyaallah hadirin ya. Insyaallah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kerja ada ciri khasnya. Pak dokter pakaiannya putih-putih, dikit-dikit hand sanitizer, dikit-dikit pakai masker, Pak dokter. Petani kemana-mana bawa cangkul, petani. Kalau dai ciri khasnya akhlak hadirin yang mulia. Allah. Dai ciri khasnya akhlak. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita kerja yang akhlak, yang lembut, jangan marah kepada siapa saja, direndahkan, disalahkan, yang penting istiqomah. Nanti kita lihat yang diterima oleh Allah itu yang berakhlak apa tidak. Allah. Kita nggak usah bingung hadirin yang mulia, penilaian manusia adalah penilaian dunia. Yang menilai kita siapa? Yang memberi pahala kita siapa? Kenapa kita memikirkan pandangan manusia? Urusan kita sama Allah kok. Urusan kita sama Tuhan kok. Yang bikinkan surga juga Allah, yang menyiapkan neraka juga Allah, bukan manusia. Kenapa kita cari muka manusia? Kenapa kita bingung dengan cacian manusia? Urusan kita dengan Allah. Yang penting Allah ridha. Illam takun bika alayya ghadab fala ubali. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepadaku, ya Allah, la ubali. Aku tidak peduli dengan apa kata manusia. Bagaimana ini? Insyaallah semua ini ya? Insyaallah. Kita dakwah yang istiqomah, ikut orang-orang soleh, ikut orang-orang alim, ikut orang-orang yang lebih kenal kepada Rasulullah SAW. Kemudian dengan akhlak, insyaallah kita akan bersama baginda Nabi di surga Allah SWT. Maka hadirin yang mulia, yang niat 4 bulan, 40 hari, belajar memperjuangkan agama, belajar membenerin akhlaknya masing-masing, silahkan daftarkan nama 4 bulan 40 hari. Monggo. Nah. Mari Pak, yang niat Pak. Nah. Kita berdiri dulu. Karena umat zaman dulu itu dihancurkan oleh Allah gara-gara nggak mau ditaskel. Masya Allah. Daftar dulu, niat dulu. Kapan berangkatnya nanti dimusyawarahkan insya Allah. Insyaallah. Mari Pak. Masya Allah. 4 bulan, 40 hari. Berapa hari saja insya Allah. Yang niat 4 bulan baik negeri Jawa atau dalam negeri Pak. Boleh insya Allah berdiri Pak, insya Allah. Saatnya kita niat ini. Nah, sekarang ini saatnya kita mau niat. Niat untuk berbuat baik dan menjadi asbab kebaikan. Boleh insya Allah berdiri Pak. Boleh insya Allah.
Apalagi yang belum pernah meluangkan waktu 4 bulan, sekarang Pak, malam ini kita amalnya adalah niat mau berangkat 4 bulan Pak. Mari Pak, insyaallah. mari Pak, Masya Allah, Masya Allah. Bismillah. Jangan lihat kantongnya Pak, jangan lihat keadaan rumahnya. Daftar, Pak, Tawajuh daftar. kepada Allah, daftar dulu Pak, Masya Allah. Catatkan nama kita di tim taskil insyaallah. Insya Allah semuanya ada yang mulia. Insya Ya Allah. ini saja yang bisa saya sampaikan, ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum taskil, yang belum